Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajun. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan SNBT tahun 2026 untuk kemampuan penalaran. Nah sekarang kita udah masuk ke soal 11. Di pernyataan pertama ini, jika ada penghentian sementara aktivitas ekonomi di kota Y, misalkan aku punya pernyataan P, yaitu ada penghentian yang ini ya, ada penghentian sementara di kota Y. Nah, sedangkan yang sebelah maka itu kita kasih Q ya. Aku nggak tulis ulang. Ini tingkat pengangguran di kota tersebut akan meningkat. Nah, di pernyataan kedua, berarti kan pernyataan pertama ya. Jika P maka Q. Atau kalian bisa pakai ini ya, bisa pakai tanda garisnya gini. Nah, pernyataan yang keduanya adalah tingkat pengangguran di kota Y meningkat. Oke, di sini ada kesamaan dengan pernyataan P atau Q. Kita lihat, tingkat pengangguran di kota Y meningkat. Itu sama dengan pernyataan yang setelah maka ya, di pernyataan pertama, tingkat pengangguran di kota tersebut akan meningkat. Berarti ini sesungguhnya adalah Q ya. Q, tapi karena di sini ada atau itu merupakan konjungsi dari kalimat majemuk ya. Tanda dalam matematikanya seperti ini. Jadi Q atau aktivitas ekonomi di kota Y tetap berjalan tanpa penghentian sementara. Di sini sama dengan P ya. Cuman di P nggak ada tanpa. Sedangkan di satu itu nggak ada ya, nggak ada tanpa. Sedangkan ini pakai tanpa. Jadi ini ingat ya, negasi kalau kita punya P, saya ada, misalkan, maka negasi P-nya kebalikannya, saya tidak ada. Tidak ada gitu ya. Nah, karena di sini tanpa penghentian, sedangkan di pernyataan satu ada penghentian, maka Q atau negasi P. Nah, ini pernyataan keduanya ini ya. Q atau negasi P. Ingat, Q atau negasi P ini kita bisa balik ya. Jadi, pernyataannya itu akan sama persis dengan negasi P atau Q ya, bisa dibalik. Nah, ternyata bentuk yang ini itu sama dengan bentuk pada sifat logika yang ini ya. Jika P, maka Q itu sama saja pernyataannya dengan jika negasi P atau Q ya. Berarti ini sama aja dengan jika P maka Q. Apa yang bisa disimpulkan? Sebenarnya sih gak ada ya. Kenapa? Karena pernyataan 1 dan 2 itu sebenarnya sama aja. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Ingat ya, ada 3 penarikan kesimpulan. Ada modus ponen. Modus ponen itu ketika ada pernyataan satunya jika P maka Q. Terus pernyataan keduanya P, kesimpulannya pasti Q. Ada modus tolen. Itu pernyataan pertamanya jika P maka Q. Pernyataan keduanya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Terakhir, dulu lagi biimplikasi apa gitu ya, satu lagi simplifikasi, bukan, ada satu lagi ya, lupa namanya. Jadi yang satu lagi itu kalau pernyataan satunya jika P maka Q, pernyataan keduanya jika Q maka R, kesimpulannya ujung dengan ujung ya, jika P maka R gitu ya. Nah di sini pernyataan pertamanya jika P maka Q, pernyataan keduanya jika P maka Q, maka kesimpulannya sebenarnya nggak ada ya, tidak ada yang bisa disimpulkan. Tapi karena mungkin di sini sama ya, maka jawabannya A. Kenapa A? Ya karena aktivitas ekonomi di kota Y berhenti sesuai dengan pernyataan pertama, maka tingkat pengangguran akan meningkat sesuai dengan pernyataan pertama. Jadi ini sesungguhnya adalah P maka Q ya, sama aja. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.